Siapa dia, Claudia? Claudia, ini minumlah. Air es bisa membuatmu sedikit merasa segar. Gilbert memberikan orange juice yang sudah dia pesan untuk Claudia, yang duduk melamun di kantin sendirian. Claudia menatap Gilbert dan tersenyum sambil menerima orange juice pemberian temannya itu, dan meminum perlahan. Thanks, Gilbert. Gilbert duduk di samping Claudia dengan senyuman tulus di wajahnya. You're welcome, Claudia. Wajahmu terlihat berbeda, tidak seperti biasanya. Berbeda gimana? Claudia berusaha bersikap normal, meski banyak sekali beban pikiran yang mengusik ketenangannya. Apa kau memiliki masalah? Tanya Gilbert mencemaskan keadaan Claudia. Pemuda itu khawatir kalau Claudia memiliki masalah yang dipendam. Pasalnya, biasanya Claudia selalu ceria, tidak seperti sekarang ini. Claudia kembali minum orange juice-nya. Tidak, Gilbert. Aku tidak memiliki masalah. Aku hanya lelah saja. Belakangan ini banyak sekali yang harus aku kerjakan. Claudia memang sekarang ini membutuhkan tempat untuk bercerita, meluapkan perasaannya yang kacau. Akan tetapi tidak mungkin dia memberitahukan Gilbert tentang yang dia rasakan saat ini. Dia pun tidak bisa berbagi masalah pada Gilbert. Kau yakin? Tanya Gilbert memastikan. Claudia tersenyum. Sangat yakin. Kau jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya sedikit pusing karena banyak sekali yang harus aku kerjakan. Gilbert manggut-manggut. Memang menjelang lulus kuliah pasti banyak sekali yang harus dikerjakan. Oh ya, aku lupa bertanya. Tadi pagi kau diantar siapa? Kakak iparku, jawab Claudia pelan. Kenapa kau tidak membawa mobilmu, Claudia? Mobilku mau ke bengkel. Kakakku kemarin membawa mobilku dan menabrak dinding. Harusnya kau menghubungiku, aku bisa menjemputmu. Tidak usah, Gilbert, aku tidak mau merepotkanmu. Claudia menolak sopan dan lembut. Gadis itu tak ingin menyusahkan Gilbert. Sama sekali tidak merepotkan. Gilbert tersenyum. Nanti pulang dari kampus, biar aku saja mengantarmu, oke? Ayolah Claudia, biar aku saja mengantarmu. Gilbert membujuk Claudia. Claudia menghela nafas panjang. Baiklah, terima kasih. Gilbert menatap Claudia dengan tatapan hangat. Tidak usah terima kasih, aku senang mengantarmu pulang. Bahkan aku senang bisa selalu ada dekatmu. Ella duduk di ruang tengah seraya menikmati salad yang baru saja diantar oleh sang pelayan. Baru menikah, membuat Ella sedikit malas untuk bekerja. Wanita itu lebih memilih untuk bersantai di rumah. Terkadang, malah yang Ella lakukan adalah pergi berbelanja sepuasnya. Sekarang ini, dia memiliki suami hebat yang memberikannya banyak sekali uang, tanpa perlu harus bekerja. Itu kenapa Ella kerap terlena dengan uang yang dimanjakan oleh Christian. Ella, apa kau memiliki rencana untuk berlibur dengan Christian? Maksud ibu setelah proyek Christian selesai? Grania menghampiri Ella. Mungkin iya. Tapi aku harus bertanya dulu pada Christian. Dia selalu sibuk, aku tidak mau dia malah marah padaku karena aku egois, jawab Ella sambil mengunyah salad. Grania membelai rambut Ella. Iya, kau ajak bicara Christian pelan-pelan. Bagaimanapun, kau dan Christian kan baru menikah. Jadi kalian sangat wajib menikmati masa bulan madu kalian. Ella tersenyum dan mengangguk merespon ucapan sang ibu. Oh ya bu, apa sopir sudah menjemput Claudia? Tadi Claudia mengirimkan pesan pada ibu. Dia bilang akan diantar temannya, jawab Grania sambil mengambil cangkir teh yang ada di hadapannya dan mengesap teh yang dibuatkan pelayan secara perlahan. Ella menatap Grania lekat. Siapa bu? Atau jangan-jangan pemuda yang waktu itu aku lihat selalu di dekat Claudia. Grania tersenyum. Memangnya Claudia sedang dekat dengan seorang pria? Waktu itu aku pernah mengantar Claudia ke kampus. Lalu dia seperti akrab dengan pemuda tampan yang satu kuliah dengannya. Tapi ibu, aku lupa nama pemuda itu. Ella menepuk keningnya pelan. Astaga, aku ini belum tua tapi sudah pelupa. Aku hanya ingat wajahnya, tapi tidak ingat namanya. Grania menggeleng-gelengkan kepalanya. Sudahlah, Claudia itu masih kecil. Dia belum waktunya memiliki kekasih. Sebelah alis Ella terangkat. Ibu bercanda. Claudia sudah 20 tahun. Dia bukan bayi lagi. Grania meletakkan cangkir teh ke atas meja. Bagi ibu, adikmu itu masih bayi. Lebih baik dia tidak usah mengenal pria. Nanti ibu akan pilihkan jodoh untuknya seperti ibu dan ayah yang menjodohkanmu dengan Christian. Ella mendesah panjang.
Ya, Ella sudah 5 tahun dijodohkan oleh Christian. Tepatnya di ulang tahunnya kemarin memasuki angka 30 tahun. Dia dan Christian akhirnya memutuskan menikah. Ella dan Christian memiliki usia yang sama. Itu yang membuat mereka kerap saling memahami satu sama lain. Suara langkah kaki terdengar. Refleks, Ella dan Grania mengalihkan pandangan mereka pada sumber suara itu. Tampak senyuman di wajah Ella terlukis melihat Christian pulang lebih awal. Ella bangkit berdiri dan memeluk sang suami dengan pelukan hangat. "Sayang, kau pulang lebih awal?" tanyanya pada sang suami. Christian mengecup kening Ella. "Iya, aku pulang lebih awal. Aku akan melanjutkan pekerjaanku di rumah." Ella tersenyum riang. Suara mobil baru datang terdengar. "Ella, sepertinya adikmu sudah pulang," ucap Grania hangat. "Ayo kita temui Claudia. Aku ingin tahu siapa yang mengantar adikku." Ella berkata begitu senang, lalu dia menarik tangan Christian mengajak sang suami untuk ke depan rumah. Raut wajah Christian berubah terkejut dikala Ella mengajaknya begitu antusias. Christian ingin menolak namun sulit karena Ella menarik tangannya, seakan memaksa dirinya untuk ikut ke depan. "Bye Gilbert." Claudia melambaikan tangannya dikala mobil Gilbert mulai pergi meninggalkan rumahnya. Wajah cantik Claudia melukiskan senyuman indah dan manis. Ella berdeham, menghampiri Claudia bersama dengan suami dan ibunya. "Kalian di sini?" Claudia berbalik menatap terkejut Ella bersama Christian dan juga ibunya ada di hadapannya. Claudia sama sekali tak menyadari kalau ada yang datang. Ella senyum-senyum sengaja menggoda adiknya. "Kau tadi diantar siapa?" "Temanku, Kak," jawab Claudia pelan. Grania mendekat dan merengkuh bahu putri bungsunya. "Hanya teman kan sayang?" "Iya teman, Bu." Claudia sedikit menunduk. Dia merasa kalau Christian menatapnya. "Kak, Bu, aku ingin masuk ke kamar dulu. Aku lelah." Lalu Claudia mengecup pipi ibunya dan kakaknya, melangkah pergi menuju ke kamarnya. Gadis itu sengaja menghindar karena selain tak ingin banyak ditanya, dia pun tak ingin melihat Christian. "Ah, Bu." Claudia menghindar. Dia sepertinya tidak ingin memberitahu kita. "Padahal aku ingin tahu siapa pria mengantarnya pulang." Ella melipat tangan di depan dada menatap kesal Claudia yang pergi begitu saja. Grania tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Ella, ibu yakin itu pasti teman. Kau tahu kan Claudia itu selalu menceritakan apapun pada kita. Dia tidak mungkin menyembunyikan sesuatu dari kita." Ella mendesak pelan. "Tapi selama ini Claudia belum pernah menceritakan tentang pria. Aku sangat ingin sekali memberikan saran padanya tentang pria. Aku ingin Claudia mendapatkan pria yang terbaik, seperti aku mendapatkan Christian." Grania melai pipi Ella. "Kau tenang saja, akan tiba waktunya ibu dan ayah memperkenalkan Claudia dengan pria yang baik." "Ibu, tapi kalau Claudia menolak dijodohkan bagaimana?" "Mungkin saja dia memiliki kasih pilihannya sendiri," ujar Ella seraya menatap Grania. Grania kembali tersenyum. "Kau tenang saja sayang, ibu akan tetap mengutamakan kebahagiaan Claudia. Ya sudah, lebih baik kita masuk. Kau tidak usah pikirkan Claudia, kau pikirkan saja dirimu. Ibu tak sabar ingin menimang cucu." Pipi Ella tersipu malu dan langsung memeluk lengan Christian. "Iya ibu, doakan saja aku dan Christian bisa segera memberikan cucu untukmu." Ella bersama dengan ibu dan suaminya masuk ke dalam. Tampak raut wajah Christian berubah menjadi dingin. Sejak tadi Christian hanya diam mendengar percakapan antara Ella dan Grania. Namun entah kenapa percakapan itu sangatlah mengusik ketenangannya. Christian mengumpat dalam hati dikala percakapan istri dan mertuanya terngiang di benaknya. Percakapan bukan tentang kehidupan rumah tangganya dengan Ella, melainkan percakapan tentang Claudia. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.